Berikutnya yang kelima, termasuk hadas kecil, yaitu orang yang tidur nyenyak sambil berbaring ataupun terlentang, termasuk orang yang hilang kesadarannya karena pingsan atau juga karena gila misalkan. Ini termasuk yang membatalkan wudhu, ya. Tidur nyenyak. Ada beberapa hadis yang menyebutkan batalnya wudhu karena tidur. Antara lain hadis dari Sofwan bin Asal menyebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna idza kunna musafirina annam saha ala hifafina wala tanzi'aha salasata ayyamin min ghaiti wa baulin wa naumi illa min janabah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami jika kami bersafar, maka cukup kami mengusap sepatu kami tanpa perlu melepasnya selama 3 hari. Tidak perlu melepasnya ketika berwudu, batal karena buang air besar, buang air kecil, atau tertidur, kecuali jika dalam keadaan junub. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-ainu wika usah faman nama falyatawaddo. Mata adalah sumbatnya dubur, karena itu siapa yang tidur maka dia harus berwudu. Hadis dari Abi Hurairah juga menceritakan manis tahakkon naum fakot wajaba alaihil wudu. Barang siapa yang tertidur maka wajib baginya untuk berwudu. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa alan naimi jalisan wudu'un hatta yadau janbah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidur dalam keadaan duduk sampai ia meletakkan lambungnya. Jadi tidur yang membatalkan wudu tadi itu adalah tidur yang sambil terlentang. Kalau sambil duduk, nah, itu tidak membatalkan wudu. Akan tapi juga ada beberapa hadis yang menyebutkan tidak batalnya wudu orang yang tidur. Dalam riwayat dari Anas bin Malik disebutkan, uqimatis sholatu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunaji hatta nama ashabuhu summa jaa fasalla bihim. Ketika sholat tidak ditegakkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik-bisik dengan seseorang. Beliau terus berbisik-bisik dengannya hingga para sahabat tertidur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dan sholat bersama mereka. Dari Anas juga sama. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka menunggu sholat isya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepala mereka ngantuk dan kepala tertunduk. Kemudian mereka sholat berjamaah dan mereka tidak mengulangi wudunya. Ini juga dari sahabat Qatadah, para sahabat Rasulullah SAW pernah ketiduran, kemudian mereka pun melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Dan mengatakan, benarkah engkau mendengar ini dari Anas? Qatadah menjawab, ya betul demi Allah. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat di atas, kemudian para ulama fikih berbeda pendapat sehingga memunculkan 5 pendapat tentang tidur sebagai pembatal wudu. Pertama, tidur termasuk pembatal wudu, baik tidur sesaat maupun tidur yang lama. Berdasarkan hadis di atas yang disebutkan tidur secara umum tanpa dikatakan tidur yang sesaat atau yang lama. Ditambah lagi bahwa tidur itu disamakan dengan kencing atau buang air besar yang merupakan pembatal wudu. Nah, pendapat ini diikuti oleh beberapa sahabat dari Rasulullah. Kedua, yaitu tidur yang lama yang membatalkan wudu dalam keadaan tidur di mana saja. Sedangkan tidur yang cuma sesaat tidak membatalkan wudu. Pendapat ini dipilih oleh Imam Malik dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Pendapat ini memaknai hadis Anas yang disebutkan dalam pendapat pertama sebagai tidur yang sedikit atau sesaat. Ketiga, tidur yang membatalkan wudu adalah jika tidurnya dalam keadaan berbaring atau bersandar, sedangkan apabila tidurnya dalam keadaan ruku, sujud,
berdiri atau duduk, maka ini tidak membatalkan wudhu baik di dalam maupun di luar sholat. Inilah pendapat Ahmad, Sauri, Abu Hanifah dan murid-muridnya, masuk Imam Syafi'i. Keempat, wudhu tidak batal jika tidur dalam keadaan duduk baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik tidur sesaat maupun lama. Alasan mereka, tidur hanyalah sangkaan akan muncul hadas, dan tidur dalam keadaan seperti ini masih mengingat berbagai hal. Misalnya ia masih merasakan kentut atau hadas. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Asy-Syaukani. Pendapat ini menafsirkan hadis Anas dalam pendapat pertama bahwa para sahabat ketika itu tidur dalam keadaan duduk. Tapi Ibnu Hazar menyanggah pendapat ini dengan menyebutkan sebuah riwayat dari Al-Bazzar dengan sanad yang sahih bahwa hadis Anas yang menceritakan sahabat yang tidur menyebut kalau ketika itu ada di antara sahabat tidur dengan berbaring, lalu mereka pergi tidak sholat. Kelima, yaitu tidur apapun keadaan tidurnya sama sekali bukan termasuk pembatal wudhu. Inilah yang menjadi pendapat beberapa sahabat termasuk Ibnu Umar, Abu Musa Al-Asy'ari. Di antara dalil mereka adalah hadis dari Anas bin Malik di atas. Dari 5 pendapat di atas, kompromi yang didapatkan yaitu pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat Malikiyah yang merinci antara tidur pembatal wudhu dan tidur yang bukan pembatal wudhu dengan kembali pada makna tidur itu sendiri. Hadis Anas bin Malik di mana para sahabat menunggu sholat isya sampai tertidur dan mereka ketika mendengar iqomat langsung sholat tanpa mengulang wudhu dipahami sebagai kondisi tidur yang masih menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Sementara hadis Sofwan bin Asal yang menyebutkan bahwa tidur adalah pembatal wudhu dipahami untuk tidur yang tidak bisa merasakan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga ketika terjadi hadas orang ini tidak merasakan sama sekali.